Baik, perkenalkan nama saya Rahma Nursifa. Pada video ini saya akan membahas sedikit tentang teori produksi. Sebelumnya kita tahu ada produsen dan konsumen. Produsen adalah orang yang menghasilkan produk, sedangkan konsumen adalah orang yang menggunakan produk tersebut. Nah, pada produsen dan konsumen ini terjadi hubungan timbal balik seperti pada gambar di sini. Nah, lalu apa itu produksi? Produksi adalah proses mengubah barang input menjadi barang output. Dalam kegiatan produksi ini dikenal yang namanya teori produksi. Teori produksi ini menerangkan tentang hubungan antara tingkat produksi yang akan dicapai dengan jumlah faktor-faktor produksi yang digunakan. Konsep utama pada teori ini adalah memproduksi output semaksimal mungkin dengan input tertentu, serta memproduksi output tertentu dengan biaya seminimal mungkin. Jadi, teori ini dapat membantu produsen untuk mengoptimalkan proses produksi dan meminimalisir biaya seminimal mungkin. Lalu sumber produksi itu terbagi menjadi dua, ada yang dari alam dan ada juga yang dari manusia. Yang dari alam seperti laut, air, udara, tanah, sedangkan yang dari manusia itu ada tenaga kerja dan modal. Dalam proses produksi ini terdapat beberapa komponen yang mempengaruhi hasil produksi. Nah, unsur-unsur produksi ini seperti alam sebagai sumber daya bahan baku, lalu yang kedua ada tenaga kerja yang dimana bertugas sebagai mengatur proses produksi dan menghasilkan produk berkualitas tinggi. Lalu yang ketiga ada modal yang dimana digunakan sebagai biaya mengolah bahan baku menjadi barang bernilai jual. Lalu yang keempat ada pengelolaan yang terdiri dari kepemimpinan, kewirausahaan, dan kemampuan untuk mengkoordinir faktor-faktor produksi tersebut. Dalam produksi ini juga dikenal yang namanya Law of Diminishing Return yang dikemukakan oleh David Ricardo. Law of Diminishing Return ini terjadi ketika total produksinya bertambah akibat menambahnya input, tapi pada satu titik penambahan produksinya malah berkurang. Nah, contoh kasusnya pada sebuah perusahaan yang merekrut 15 tenaga kerja mampu memproduksi 50 pieces batik. Nah, perusahaan tersebut menambah karyawannya lagi menjadi 20 tenaga kerja. Pada 20 tenaga kerja, total produksinya menjadi 100 pieces. Nah, total produksinya menjadi 100 pieces berarti penambahan produknya sekitar sebesar 50. Lalu perusahaan ini menambah lagi jadi 25 tenaga kerja. Pada 25 tenaga kerja, total produksinya naik menjadi 120. Pada tenaga kerja yang ditambah 5 tersebut, total produksinya naik menjadi 120. Tetapi penambahan produksinya hanya sebesar 20 saja. Nah, apakah naik penambahan produksinya? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Jelas tidak, karena pada tenaga kerja dari 15 ke 20 itu penambahan produksinya sebesar 50 tenaga kerja, sedangkan pada tenaga kerja ke 25 ini penambahan produksinya hanya sebesar 20. Nah, hal inilah yang disebut Law of Diminishing Return. Sekian dari saya, apabila ada salah, mohon maaf. Terima kasih.